Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Untuk adik-adik calon perawat yang sekarang masih kuliah, mengambil diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse, yang nanti setelah selesai kuliah akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Maka adik-adik harus siap-siap untuk membuat STR setelah Serkomnya didapatkan. Karena syarat utama untuk membuat STR itu adalah memiliki Serkom, ya. Jadi kalau ada yang belum lulus Serkomnya, ya lulus Ukomnya, ya. Coba lagi sampai lulus. Nah, untuk yang sudah punya Serkom, sekarang bisa membuat STR. Seluruh profesi sekarang mewajibkan setiap calon tenaga kesehatan yang akan memiliki STR itu wajib terdaftar di organisasi profesi masing-masing. Untuk PPNI, untuk perawat, ya, yang kuliah keperawatan, baik diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse keperawatan, itu terdaftar di PPNI, Satuan Perawat Nasional Indonesia. Video ini saya tujukan buat adik-adik kita yang baru lulus dan baru kali ini akan memiliki STR, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sudah lamanya diperawat tidak punya STR, ya, apalagi tidak jadi anggota PPNI gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini hanya dilakukan oleh adik-adik kita yang baru lulus dan akan menjalani profesinya sebagai seorang perawat. Nah, sebelum memiliki STR atau sebelum mengajukan membuat STR, ya kan kita tahu website KTKI sekarang kan tutup tuh sampai tanggal 4 Januari 2020, sehingga tidak bisa kita buat STR baik perpanjangan, baik baru, naik level atau alih profesi, semua tidak bisa, ya. Nah, tadi kita kembali, ya, untuk adik-adik kita perawat yang baru selesai UKOM dan mendapatkan Serkomnya, selanjutnya sebelum melakukan penginputan data dan dokumen di STR, websitenya KTKI, harus melakukan pendaftaran dulu di PPNI, ya, secara online. Jadi secara online, jangan menitipkan atau minta kepada pengurus untuk menginputkan, input sendiri saja supaya data-datanya valid. Nah, nanti kalau sudah diinput datanya, baru menghubungi pengurus di level komisariat untuk minta verifikasi awal. Ya, di sini saya akan mencontohkan atau men-sharing, ya, bagaimana caranya mendaftar di PPNI secara online untuk adik-adik yang baru lulus Serkomnya dan pengen punya STR. Pertama-tama dilakukan tentu harus punya komputer, ya. Bisa kok daftarnya lewat Android, ya, atau smartphone, juga bisa lewat laptop atau ke warnet. Kalau masih ada warnet, ya silahkan saja. Jadi kita mulai dengan cara masuk ke browser. Boleh pakai Chrome, Opera, Firefox, dan lain-lain, ya, terserah saja. Saya sini pakai Chrome, ya. Oke. Kita masuk ke lamannya atau websitenya dengan mengetik ppni /ina.org, ya. Enter. Nah, inilah website PPNI, Satuan Perawat Nasional Indonesia. Di sini ada jurnal, ada registration, ada membership. Ada 3 yang ada 4, maaf. Ada consultation, e-journal, registration, dan membership. Tapi e-journal dan e-consultation ini agak kurang berkembang loh menurut saya, website ini. Yang kita pakai untuk mendaftar maupun untuk memproses keanggotaan itu ada 2 ini aja sebenarnya.
registration untuk pendaftar baru dan membership untuk yang sudah menjadi anggota. Oke, kita mulai dengan calon anggota tadi. Nah, adik-adik ya harus tahu dulu sebelum mengisi data-data ini. Yang pertama yaitu siapkan KTP, siapkan ijazah, dan siapkan foto latar birunya ya. Ukuran 3x4 ya, nanti disiapkan saja dulu. Kemudian klik registration. Ada iklan, abaikan. Registration. Di sini ada member registration info. Dengan ini saya nyatakan bersedia masuk ADART TPNI. Jadi adik-adik yang baru mau menjadi anggota TPNI, download dulu ADART-nya. Ya, anggaran dasar rumah tangga supaya tahu hak dan kewajibannya anggota TPNI. Jadi jangan sampai nanti masuk ke dalamnya tidak baca ADART, lalu mempertanyakan banyak hal, padahal di sini sudah diatur. Boleh sih bertanya, tapi lebih baik kita membaca dulu sebelum bergabung, karena banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus dilaksanakan sebagai anggota. Kemudian ada kode etik keperawatan dapat di-download dan peraturan organisasi TPNI lainnya. Artinya jika ada peraturan organisasi maka kita patuh, kan di sini sudah dinyatakan, dan ini saya nyatakan bersedia, gitu ya. Nah, sudah di awal sudah disampaikan begini. Jadi anggota TPNI itu kalau sudah terdaftar ya ini bisa menjadi dasar hukum sebenarnya kalau ada anggota TPNI yang bermasalah dengan profesi organisasi profesinya sendiri. Oke, kita mulai dengan memilih perawat dalam negeri atau luar negeri. Kalau kita berdomisili di Indonesia ya perawat dalam negeri. Kalau perawat yang berdomisili di luar negeri maka dia memilih yang perawat luar negeri. Oke, jadi kita yang dalam negeri dulu ya. Klik perawat dalam negeri. Kemudian nah kita akan mengisi bagian yang ada di sini. Basic data entry. Nama lengkap. Oke ya, saya tunjukkan nama lengkap. Oke. Kemudian nomor KTP kita ya, nomor KTP yang kita gunakan. Biasanya dia akan meminta 15 digit. Kita masukkan 15 digit ya. Ini palsu ya, bukan nomor KTP saya. Kemudian tempat lahir. Oke. Kemudian tanggal lahirnya ya, bisa saja sesuai dengan tanggal lahir kita yang ada di ijazah. Kalau memilih kalendernya bisa, digampang klik kalendernya. Nah, tahun berapa lahirnya, bulan apa, lalu pilih tanggal berapa. Oke ya. Terus kemudian jenis kelamin, laki-laki, agama, ya. Kemudian status perkawinan, menikah. Nah, gelar depan kalau ada nurse klik ketik nurse, NS. Kemudian ada belakangnya S titik kep bila ada. Kalau MD kep gimana? Hapus yang depannya, yang belakangnya ketik A MD kep seperti itu. Sesuai aja, sesuaikan dengan ijazahnya dan memang gelarnya begitu ya, sesuaikan saja. Lalu alamat tinggal sesuai KTP, sesuai KTP-nya ya. KTP-nya misalnya jalan. Ini ya. Nah, RT berapa? Nah, kalau desa atau kelurahan nanti di bawah. Lalu pilih provinsinya. Misalnya provinsinya Timur. Ini otomatis akan memilih dia. Memilih kota, kemudian kecamatan, lalu kemudian kelurahan. Kode posnya berapa? Kalau mau cari, klik di sini ya. Ada di sini. Klik kode pos seluruh Indonesia misalnya ya. Nah, bisa mencari di sini kode pos Indonesia. Nah, ketik saja misalnya Loalpu, telusuri.
Nih Lolepu, ada ya Kutai Kartanegara Kaltim, cepat sekali nih. 75572. Masukkan saja 75572. Telepon, ini telepon rumah atau telepon yang lain boleh. Kalau nggak ada kosongkan. Nomor HP yang paling penting ya. Nomor HP. Ini nomor HP saya sebenarnya. Karena juga saya sharekan di deskripsi video, jadi tidak ada masalah. Oke. Selesai itu baru isi keterangan keanggotaan. Nah ini pilihannya ada dua perawat itu, ada vokasi dan profesi. Vokasi itu SPK, D3, D4. Termasuk D4 nurse itu nanti masuk di vokasi dia, ya. Kalau profesi itu dari S1 nurse, S2 magister, S2 spesialis dan S3, ya, konsultan. Karena tadi kita pakai D3-nya vokasi. S1 di mana yang tidak nurse-nya? Di sini saja. D3-nya dipakai. Kalau nggak ada D3-nya, nggak bisa bergabung mestinya ya. Harus selesai dulu nurse-nya. Kenapa? Karena ya buat apa dia bergabung kalau belum dia memerlukan untuk bikin SR misalnya kayak tadi ya. Oke, anggota provinsi. Pilihannya mana? Kalimantan Timur misalnya ya. Lalu kabupaten kotanya Kutai Kartanegara. Nah ini yang paling penting adalah anggota komisariat. Sini sudah ada pilihannya. Jadi adik-adik yang baru pertama kali mendaftar, kalau belum bekerja, silakan mendaftar di komisariat terdekatnya di mana. Ya misalnya kita tinggal di Tenggarong. Nah, di Tenggarong itu kalau di Kutai Kartanegara ada 2 komisariat. Nah, tergantung mana yang terdekat, Kota Raja 1 atau Kota Raja 2. Ini di Puskesmas Loipu, ini Puskesmas Rapak Mahang. Jadi 2 di kota, di ibu kotanya ada 2 komisariat. Anggotanya banyak-banyak. Ya. Ini beberapa puskesmas dari 1. Ya, jadi pilihannya harus seperti itu. Misalnya saya memilih karena saya kerja di Rumah Sakit Parikesit, saya pilih RSUD Parikesit saja, ya kan? Karena saya kerja di Rumah Sakit Parikesit, karena saya kerja. Kalau tidak, jangan milih rumah sakit ya. Pendidikan keperawatan terakhir. Nah, berarti apa itu? Akademi. Nah, bukan ditulis akademi begini sebenarnya. Jadi ditulis misalnya Poltekkes Samarinda saya ya. Oke, jenjangnya apa? D3. Peminatan kalau ada, kalau tidak ada kosongkan saja. Tahun masuk tahun berapa? Nah, misalnya tahun masuknya tahun 2002 misalnya bulan Juli, selesainya 2004 bulan September. Berapa nomor ijazahnya? Nah, oke. Lalu upload ijazahnya. Pilih ijazah kita ya. Oke ya. Kita upload ijazah kita ya. Gitu ya. Oke. Ukuran maksimal 150 KB ya. Kemudian kalau kita bekerja, cantumkan nama kantor, alamat kantor, kota dan seterusnya. Karena kita bekerja, kita tulis. Oke, alamatnya di mana? Oke, kotanya apa? Udah ada ya? Pegawainya apa? PNS misalnya ya. Jabatannya apa? Perawat pelaksana. Kalau belum bekerja ini kosongkan aja. Kantor berapa? Kalau hafal kosong aja. Nah, di sini yang paling penting email. Jadi email harus aktif, jangan yang tidak aktif ya. Jadi saya masukkan email saya. Oke, ulangi email dengan yang sama di atas tadi. Oke, nah kalau sudah terjadi semua, coba cek lagi satu, apakah sudah terjadi semua dengan baik. Ya, sudah, oke, sudah semua. Ya, baru selesai, daftarkan, klik daftarkan. Tunggu sesaat. Nah, nomor handphone Anda sudah digunakan, cek kembali.
Email Anda sudah digunakan. Jadi kalau email dipakai 2 kali nggak bisa ya. Nah, nomor handphonenya sudah digunakan. Jadi nggak boleh dia ya. Dia memilih sendiri untuk ininya ya. Oke, berarti kita menggunakan handphone yang lain. Misalnya ini contoh ya. Oke, 42 terus apa tadi yang dia bilang salah tadi ya. Email bisa digunakan. Oke, kita pakai email yang lain ya. Misalnya ini ya. Oke. Udah ya, kita coba ya. Daftarkan. Pendaftaran data telah diterima. Tim Komisariat PPK PPN akan melakukan verifikasi data yang. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah mengajukan registration success. Kita sudah melakukan pendaftaran di Komisariat PPK RSUD Ayam Parkesit. Nah, itu kemana? Saya akan menghubungi. Yang ini kan saya bekerja. Kalau Anda bekerja, karena sudah bekerja. Kalau tadi tidak bekerja kan komisariatnya yang lain ya, di rumah sakit. Nah, setelah ini maka kita hubungi komisariat yang ke-7. Makanya sebelum mendaftar harus cari tahu dulu komisariat terdekatnya. Komisariat mana yang kita mau tuju ya. Jangan sampai nanti tidak tahu. Karena nanti verifikasinya di komisariat. Oke ya. Nah, setelah itu kita hubungi tadi kan. Oke, sekarang saya bertindak selaku administratornya ya, administrator Parkesit. Oke, saya masuk dulu. Karena saya pengurus DPD, saya bisa ngecek itu ya. Jadi misalnya saya adalah administrator DPK. Saya buka ini anggota baru. Lalu kemudian saya cari nama siapa tadi? Nah, namanya Mukmin. Nah, ada nih. Ada. Nah, begitu ada, maka saya tinggal centang ini. Jadi selaku admin DPK, saya akan memverifikasi calon anggota ini dengan mengklik bagian yang ini. Klik begitu, ya. Kemudian ya, ini saya yes-kan. Baru saya klik simpan. Nah, selanjutnya, setelah ini kelihatan kan contreng hijau sekarang di bagian DPK-nya. Nah, artinya administrator DPK itu sudah mengirimkan kode virtual. Maka calon anggota ini membayar sebesar Rp360.000 yang ada dalam email yang ini ya. Nah, bayarnya kemana? Ke BNI. Jadi silakan cari video yang lain bagaimana cara membayar kode virtual di bank. Lebih enak sih langsung ke BNI-nya saja, tunjukkan saja email yang dari PPNI, bayar langsung di bank BNI, maka otomatis dia sistem akan membaca. Setelah terbayar, nanti di sini yang tadi warna merah ini, yang bagian BYR ini bayar, itu menjadi hijau ya, sama seperti ini. Contreng hijau nggak merah lagi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengurus DPD atau kita bisa memberitahukan ke DPD bahwa sudah membayar. Kalau tidak, minta bantuan dari admin DPK tadi, menghubungi DPD bahwa calon pemohon sudah membayar biaya pendaftaran PPNI-nya sebesar Rp360.000. Tapi sebenarnya admin DPD itu sudah tahu karena sudah terbaca di sistem, ada notifikasinya ya. Jadi admin DPD akan apa? Akan mengklik ini. Klik ini, selanjutnya setelah diklik oleh admin DPD akan menghubungi DPW. Nah, sama seperti DPK tadi untuk memverifikasi lanjutan. Setelah di DPW terverifikasi maka semuanya akan hijau, DPK hijau, DPD hijau, DPW hijau, yang bayar juga hijau. Tinggal menunggu nilainya terbit di
email ini ya, email yang dikirim oleh pemohon. Biasanya 4 harian semenjak terbayar ya. Yang penting admin DPD DPW-nya sudah menghijaukan. Oke adik-adik ya, ini tadi cara mendaftar anggota PPNI. Untuk apa? Untuk meminta atau membuat surat patuh etik yang gunanya nanti sebagai syarat berkas atau dokumen membuat STR baru di KTKI. Oke ya, untuk sistem atau cara membuat atau mengajukan STR baru, silakan buka di video saya yang lain. Banyak mengenai hal itu, baik tulisan nurse, diploma 3, diploma 4, semua sudah ada. Tinggal cari saja di sini. Oke adik-adik ya, semoga kalian sukses menjadi perawat dan bisa lebih sukses daripada